Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua. Natal semakin dekat, dan sukacita mulai terasa di mana-mana. Namun, pernahkah kita merenungkan kembali peristiwa kelahiran Yesus? Bagi banyak orang, bahkan pada zaman itu, sulit untuk menerima bahwa Allah menjadi manusia. Mereka sulit menerima Yesus sebagai Mesias yang telah lama dijanjikan. Hal ini membuat peristiwa Natal menjadi sesuatu yang sering diperdebatkan. Oleh karena itu, tema renungan kita hari ini adalah menyambutnya dengan iman. Kita tahu, banyak orang pada zaman Yesus tidak mengenalinya sebagai Mesias. Mereka melihatnya sebagai anak tukang kayu biasa, seorang guru, atau bahkan seorang pembuat onar. Mereka menolaknya, meragukannya, dan pada akhirnya, menyalibkannya. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki iman. Mereka melihat dengan mata jasmani, bukan dengan mata hati yang diterangi oleh Roh Kudus. Namun, di sisi lain, ada juga orang-orang yang menyambutnya. Para gembala yang sederhana, orang-orang Majus dari timur, Zakheus si pemungut cukai, perempuan Samaria di sumur, dan para muridnya. Mereka adalah orang-orang yang membuka hati mereka dan percaya. Dan apa yang terjadi pada mereka? Mereka mengalami kuasanya yang luar biasa. Mereka disembuhkan, diampuni, dan hidup mereka diubahkan sepenuhnya. Mereka menemukan harapan dan keselamatan di dalam Dia. Menyambut Sang Juru Selamat berarti percaya sepenuhnya kepadanya, bukan hanya sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai Tuhan yang hidup dan berkuasa atas hidup kita. Ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12, yang berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya." Ayat ini adalah janji yang luar biasa. Saat kita menerima Yesus dengan iman, kita tidak hanya diampuni, tetapi kita diadopsi menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita diberi status baru, identitas baru, dan kuasa untuk hidup sebagai anak-anak-Nya. Lalu, bagaimana kita bisa mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di tengah kesibukan menyambut Natal? Pertama, mari kita perbaharui komitmen kita untuk percaya dan taat pada Kristus. Jadikan iman bukan sekadar pengakuan di bibir, tetapi sebuah tindakan nyata setiap hari. Kedua, mari kita memilih untuk berjalan dalam iman, bukan dalam ketakutan. Dunia mungkin penuh dengan kekhawatiran dan ketidakpastian, tetapi iman kepada Yesus memberi kita kekuatan dan ketenangan. Ketiga, mari kita serahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Apapun beban yang sedang Anda pikul, serahkanlah itu dalam doa. Percayalah bahwa Dia sanggup menolong dan memberikan jalan keluar. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Hari ini, aku kembali menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku percaya sepenuhnya kepadamu. Tambahkanlah imanku setiap hari, agar aku dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi saksi kasih-Mu bagi dunia. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan saat saya mengunggah renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.